Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menentukan nilai bisnis sistem informasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Reha Zidan dengan NIM 2019-008-348. Yang kedua ada Sukma Maulinda dengan NIM 2019-008-349. Dan yang terakhir ada Indriasi dengan NIM 2019-008-360. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi yang pertama. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Indriasi dengan NIM 2019-008-360. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peranan manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama ada pengertian sistem informasi. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berhubungan dengan batasan yang jelas, bekerja bersama-sama untuk mencapai seperangkat tujuan. Sedangkan sistem informasi adalah kombinasi dari people, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber-sumber data, prosedur, dan kebijakan yang terorganisasi dengan baik, yang dapat menyimpan, mengadakan lagi, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi dalam suatu organisasi. Jadi, sistem informasi di sini dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam ataupun di luar sekitar organisasi. Informasi sendiri mengandung arti, yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi. Data di sini tidak langsung dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah terlebih dahulu agar dapat dipahami lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, sistem informasi di sini mengandung 3 aktivitas dasar di dalamnya. Yang pertama ada masukan atau input, yang kedua ada pemrosesan atau processing, dan yang ketiga ada keluaran atau output. Ketiga aktivitas dasar ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian operasi, analisis masalah, dan menciptakan produk atau jasa baru. Masukan di sini berperan sebagai pengumpulan bahan mentah, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Pemrosesan di sini berperan untuk mengkonversi bahan mentah menjadi bentuk yang lebih memiliki arti. Sedangkan keluaran di sini dimaksudkan untuk mentransfer informasi yang diproses kepada pihak-pihak atau aktivitas-aktivitas yang akan menggunakannya. Sistem informasi manajemen di sini digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Dan lapisan puncak terdiri dari informasi untuk mendukung perencanaan dan pemutusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Yang selanjutnya ada tujuan dari sistem informasi manajemen. Menurut Obrin dan Marakas 2009, tujuan dari sistem informasi adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Yang kedua ada menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan kelanjutan. Dan yang terakhir ada menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses informasi akuntansi dan mengetahui bagaimana caranya. Informasi akuntansi dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja akuntansi yang dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada perkembangan dari sistem informasi manajemen atau SIM. Konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer, pada pertengahan abad ke-20. Pada masa itu masih digunakan kartu put dan pemakaian komputer juga terbatas pada aplikasi akuntansi, yang kemudian dikenal dengan sistem informasi akuntansi.
Namun demikian, para pengguna, khususnya di lingkungan perusahaan, masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengelolaan data elektronik atau PDE. Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan silikon chip dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasi komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem informasi manajemen dengan tujuan utama yaitu aplikasi komputer adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Namun demikian, para pengguna yang mencoba SIM pada tahap awalnya menyadari bahwa penghalang terbesar justru datang dari lapisan manajemen tingkat menengah atas. Perkembangan konsep ini masih belum mulus dan banyak organisasi mengalami kegagalan dalam aplikasinya karena ada beberapa hambatan, yaitu yang pertama ada kekurang pahaman para pemakai tentang komputer. Yang kedua ada kekurang pahaman para spesialis bidang informasi tentang bisnis dan peran manajemen. Yang ketiga ada relatif mahalnya harga perangkat komputer serta terlalu terambisinya para pengguna yang terlalu yakin dapat membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat mendukung semua lapisan manajemen. Yang selanjutnya ada pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam bisnis dan industri. Internet dan teknologi lainnya yang terhubung serta aplikasi-aplikasinya telah mengubah cara operasi bisnis dan cara orang bekerja. Sebaik bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis, pengembalian keputusan, dan keuntungan kompetitif. Sehingga saat ini banyak bisnis menggunakan teknologi internet untuk penggunaan website yang memungkinkan mereka dapat menjalankan bisnisnya dan membuat aplikasi e-bisnis yang inovatif. E-bisnis di sini didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan menguasai proses bisnis e-commerce antara sebuah perusahaan dengan konsumennya dan bisnis lainnya. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Sukma Maulinda, NIM 2019008349. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perusahaan-perusahaan bergantung pada aplikasi e-bisnis. Di sini ada 3. Yang pertama, memperbarui proses bisnis internal, yang dimana maksudnya di sini untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan untuk mengurangi ancaman dari luar dan membangun peluang-peluang untuk kedepannya. Yang kedua di sini yaitu implementasi sistem e-commerce konsumen dan supplier mereka. Maksudnya di sini, supplier yang mengetahui permintaan dari konsumen tersebut akan menawarkan kembali permintaan tersebut kepada konsumen. Yang ketiga di sini mempromosikan enterprise collaboration antara tim bisnis dan tim kerja, yang dimana di sini maksudnya tujuannya untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya di sini ada e-commerce. Nah, e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara atau intermediaris dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet. Nah, maksudnya di sini yaitu dengan adanya jaringan internet dapat mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa dan mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen pada saat melakukan pembelian dan pembayaran. Karena pembayaran di sini yaitu dapat dilakukan secara online. Selanjutnya di sini ada menurut dari O'Brien dan Maracas 2019 menyatakan bahwa e-commerce adalah menjual, memasarkan, membeli, dan memberikan pelayanan pada produk, jasa, dan informasi pada network komputer yang bermacam-macam. Seperti yang kita lihat pada saat ini banyak sekali bisnis yang menggunakan internet, extranet, dan intranet untuk proses pendukung komersial dalam bentuk promosi, penjualan, dan customer support. Untuk mekanisme pembayaran yang meyakinkan proses pengiriman dan pembayaran tersebut. Sebagai contoh di sini, sistem e-commerce termasuk website internet untuk penjualan online, sedangkan akses extranet untuk database inventory oleh konsumen besar, dan penggunaan intranet perusahaan oleh penjualan untuk mengakses record konsumen untuk customer relationship management. Jadi, di sini e-commerce tersebut dapat meningkatkan market pasar, memperluas jangkauan informasi kepada calon konsumen dengan pasar yang luas dan menurunkan biaya operasional. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan secara online. Jadi di sini tuh lebih efisien. Selanjutnya, ada di sini internet working.
Nah, menurut O'Brien dan Marrakas 2019 menjelaskan bahwa bentuk hubungan kerjasama yang terjalin pada internet working adalah dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan kerja komputer dalam bentuk internet, extranet, dan intranet. Nah, maksudnya di sini yaitu mempermudah penyebaran komunikasi antara konsumen dan produsen agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan jual beli maupun transaksi dalam meningkatkan keuntungan. Nah, internet di sini adalah jaringan komputer yang penggunaannya sangat terbatas hanya untuk pihak-pihak tertentu di dalam perusahaan yang menggunakan intranet di dalam perusahaan itu hanya customer service, manajer, dan pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak semua menggunakan intranet di sini. Nah, sedangkan extranet yaitu cuma memanfaatkan teknologi internet untuk menghubungkan perusahaan dengan pemasok atau pelanggan dan mitra bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi, extranet memungkinkan bahwa mitra bisnis suatu perusahaan untuk mengakses situs web intranet tertentu. Selanjutnya di sini, menurut O'Brien dan Marrakas 2019, dengan menggunakan internet working perusahaan sebagai internet worked enterprise dapat memperoleh bisnis value antara lain. Di sini banyaknya ada 4. Yang pertama yaitu mengatasi hambatan geografis, yang dimana di sini perusahaan akan menyediakan customer service yang lebih baik dengan mempersingkat waktu dalam memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua di sini yaitu mengatasi hambatan waktu, yang dimana di sini dengan menggunakan IT berbasis jaringan, informasi yang kita butuhkan maupun informasi yang akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dapat dilakukan dalam detik itu juga. Yang ketiga di sini yaitu mengatasi hambatan biaya, yang dimana kolaborasi antara perusahaan dengan bisnis partner serta para pekerja yang lain dapat dilakukan secara lebih efisien dengan menggunakan internet, extranet, dan intranet tersebut. Yang keempat di sini mengatasi hambatan struktural, yaitu dengan mendukung linkages untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Sebagai contoh di sini yaitu baik supplier, customer, ataupun pekerja sekalipun dapat dengan mudah menyampaikan saran maupun keluhan-keluhan demi peningkatan kenyamanan pelayanan dengan menghiraukan jabatan struktural dan organisasi. Di sini dengan adanya bisnis yang e-commerce website, maka pelaksanaan transaksi terhadap supplier dan customer dapat dilakukan perusahaan lebih fleksibel. Selain itu juga perusahaan dapat membantu menumbuhkan kesetiaan customer dan supplier melalui peningkatan pelayanan berbasis web tersebut. Selanjutnya di sini yaitu analisis perusahaan dan faktor kunci keberhasilan dengan proyek sistem. Yang pertama yaitu analisis perusahaan atau perencanaan sistem bisnis, yang dimana di sini menekankan bahwa kebutuhan informasi perusahaan dapat dipahami dengan cara memeriksa keseluruhan organisasi dari segi unit, fungsi, proses, dan elemen datanya. Tujuan dari analisis perusahaan di sini mencegah kerugian dan kebangkrutan usaha dan mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan kita tawarkan dan mengetahui rugi laba ketika berbisnis. Jadi, di sini sangat penting sekali yang namanya melakukan analisis perusahaan. Yang kedua di sini yaitu faktor kunci keberhasilan dengan proyek sistem, yang dimana di sini menekankan bahwa kebutuhan informasi organisasi ditentukan oleh sejumlah faktor kunci keberhasilan dari manajer. Apabila sasaran tercapai, maka keberhasilan perusahaan dapat dipastikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, salam. Baik, yang selanjutnya adalah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razidan Zuan Maulana dengan NIM akhir 348. Di sini saya akan memberikan presentasi dari teman saya tadi. Yang selanjutnya adalah adanya dukungan dari manajemen eksekutif. Mengapa manajemen eksekutif perlu mendukung adanya suatu proyek? Karena itu merupakan dampak yang baik dan positif terhadap kinerja karyawan ataupun staf yang ada dalam proyek tersebut. Yang selanjutnya adalah keterlibatan end user. Mengapa end user harus terlibat dalam hal seperti ini? Karena end user merupakan pendukung yang baik dan merupakan
kunci utama hubungan yang baik antara user dengan teknisi, maka sangat penting bagi berhasilnya penerapan sistem informasi. Yang selanjutnya adalah perencanaan yang memadai. Kenapa perencanaan harus memadai? Yang pertama, perencanaan merupakan langkah awal untuk berjalannya sebuah proyek, karena jika tidak direncanakan dengan memadai, maka proyek itu akan tersendat-sendat dan akan membutuhkan banyak waktu untuk mengatasi tersendat tersebut. Karena oleh itu, perencanaan merupakan faktor yang dapat menyebabkan berhasil atau tidaknya penerapan sistem informasi. Yang keempat adalah perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang merupakan fondasi paling awal. Pada tahap perencanaan ini juga dilihat efek kedepannya, maka perencanaan yang matang ini sangat penting, karena jika tidak matang maka sama seperti sebelumnya akan membuat proyek tersebut tersendat-sendat dan tidak berjalan mulus. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia. Mengapa sumber daya manusia perlu dikelola? Yang pertama, karena untuk sebuah proyek yang besar membutuhkan sumber daya yang baik dan kuat. Arti kuat di sini adalah tangguh, jadi tidak yang aleman atau sebagainya. Jadi jika manajemen sumber daya manusia ini dikelola dengan baik dan mendapatkan dalam proyek itu mendapatkan pekerja yang baik, maka dalam rundown maka akan berjalan dengan mulus. Selanjutnya adalah nilai informasi. Fungsi informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan terkadang diperlukan proses yang sangat cepat dan tidak terduga. Hal ini mengakibatkan penggunaan informasinya berdasarkan perkiraan serta informasi yang apa adanya. Jadi informasi ini tidak dibuat-buat, benar adanya. Dengan pelakuan seperti ini mengakibatkan keputusan yang diambil tidak sesuai dengan hal yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keputusan yang telah diambil, maka perencanaan informasi yang lebih tepat perlu dilakukan secepatnya dan secepat mungkin. Selanjutnya adalah sifat yang menentukan nilai informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kemudahan dalam memperoleh. Kemudahan dalam memperoleh yang dimaksud adalah untuk mencari informasi tersebut itu tidak sulit atau tidak nyelempit gitu. Jadi tidak terlalu ruwet untuk mencari informasi tersebut. Yang kedua adalah sifatnya luas, jadi mencakup banyak dan lengkap. Yang ketiga teliti, yaitu terperinci, tidak ada kesalahan di situ. Yang keempat kecocokan dengan pengguna, yaitu kita memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Yang selanjutnya adalah ketepatan waktu, jadi yang diberikan itu waktu yang baru, bukan waktu yang udah usam atau kadaluarsa. Yang selanjutnya adalah kejelasan, jadi informasi yang diberikan bukan sebuah awam atau angan-angan saja, tapi benar adanya, jadi jelas itu bahwa ada dan nyata. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas, atau jadi seperti tadi mencakup banyak dan luas. Yang keempat dapat dibuktikan, yaitu benar adanya. Yang selanjutnya adalah tidak ada prasangka atau tidak menyinggung satu sama lain, jadi tidak menyinggung antara pihak A dan pihak B atau pihak manapun, karena itu akan menyebabkan crash antara kedua tersebut. Dan yang terakhir adalah dapat diukur, jadi itu dapat diukur dalam artian itu dapat dinyatakan bahwa dapat dijadikan sebagai tolak ukur informasi tersebut. Ini selanjutnya terakhir, ini adalah contoh kasus penerapan informasi bagi perusahaan jasa ekspedisi JNE dan JNE waktu itu pada tahun sekitar 1990, yang dulu Tiki dan JNE merupakan satu perusahaan yang sama, yang akhirnya terpisah karena itu juga karena kesalahan informasi atau miskomunikasi yang menyebabkan fatal dan menyebabkan mereka berdiri sendiri-sendiri. Dan ini adalah contoh kasusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.